Setiap hari, layar kecil ini sering membawa kita pergi ke banyak tempat, tetapi sering membuat kita lupa akan satu hal, yaitu memahami diri sendiri. Pernahkah kalian merasa skill kalian biasa-biasa saja? Pintar tidak, bodoh juga tidak. Nah, perilaku seperti itu dinamakan mediocre. Ya, mediocre. Kondisi di mana kualitas seseorang yang tidak terlalu baik atau biasa saja. Contohnya gini, jika kamu sedang menulis, kamu baru satu baris namun kamu merasa kebingungan. Atau jika diibaratkan dengan seorang pendaki, mediocre ini posisinya berada di tengah-tengah, naik tidak, turun juga tidak. Jika terus dibiarkan, ini akan menjadi penyebab munculnya burnout atau kewalahan. Semakin banyak informasi yang kalian terima secara instan tanpa mengasahnya, maka ini akan menyebabkan semakin banyak data. Jika data yang kalian save terlalu banyak, otak akan kebingungan mana yang harus diprioritaskan, dan itu terjadi. Tapi, semua ini berubah setelah saya melihat video ini. Pelajaran ketiga dua, baca buku adalah cara terbaik untuk masuk ke dalam pemikiran orang lain. Ini adalah return on investment paling tinggi. Buku-buku ditulis sama penulisnya itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita cuma duduk 3 hari, kita lahap semua isi kepala dia yang dia dapetin selama 3 tahun. Dari mana saya harus memulai? Hari ini, saya melawan ketidakmampuan dan akan meningkatkan kemampuan dengan membaca. Saya sadar bahwa ketidakmampuan ini akan menjadi kelemahan di kemudian hari. Cianjur dijuluki kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren dan masyarakatnya yang kental dengan budaya keagamaan, yang sudah ada sejak wilayah ini dibangun oleh para ulama dan santri pada tahun 1677 Masehi. Julukan ini juga didasari tradisi mengaji yang disebut ngaos, yang saat ini menjadi bagian dari 3 pilar Cianjur. Perjalanan Cianjur sebagai kota santri dimulai sejak Raden Arya Wiratanudatar mendirikan wilayah ini pada tahun 1677 Masehi, ketika para ulama dan santri aktif mengembangkan syiar Islam. Jadi, pada dasarnya, Cianjur sangat erat dengan budaya literasi. Saya putuskan untuk mengunjungi perpustakaan Cianjur. Ternyata, banyak sekali buku yang menarik. Selain buku-buku, di perpustakaan juga memberikan fasilitas komputer sekaligus akses internet. Hari ini, hampir semua orang hidup berdampingan dengan gadget. Lebih dari 78% masyarakat Indonesia sudah terhubung internet. Kita bisa menemukan jawaban dalam hitungan detik. Jika memang buku yang kalian cari tidak ada di perpustakaan, kalian bisa cari di perpustakaan digital. Informasi kini tidak lagi terbatas ruang. Desa, kota, sekolah, rumah, semuanya bisa menjadi pintu belajar. Kita hanya perlu membuka satu jendela kecil, dan dunia langsung terbentang. Di sudut kota, perpustakaan berdiri tenang, tidak berteriak, tidak berlomba menarik perhatian. Hanya menawarkan ruang untuk kembali fokus, kembali memahami, kembali menemukan diri. Tapi, perpustakaan kini punya wajah baru. Tidak hanya buku fisik, tapi ribuan koleksi digital yang bisa dibawa kemanapun. Satu sentuhan, dan kita bisa memulai perjalanan baru tanpa harus pergi jauh. Perpustakaan berubah menjadi ruang yang hidup. Tempat orang berdiskusi, mencipta, merancang mimpi. Tempat yang memberi jeda, tapi juga memberi arah. Di Cianjur, gerakan literasi tumbuh sudah sejak lama. Dari sekolah hingga kampung. Dari ruang baca hingga layar ponsel. Semakin banyak orang yang memilih untuk belajar lebih dalam. Literasi bukan sekedar membaca, ia cara kita memahami hidup, memilah informasi, mencipta sesuatu yang bermanfaat. Setiap halaman, setiap bacaan, membawa kita selangkah lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Di tengah arus digital yang begitu cepat, selalu ada ruang untuk berhenti sejenak, membuka halaman, dan menemukan kembali arah. Karena dari membaca, lahirlah karya, dan dari karya, lahirlah kejayaan. Temanku, saya masih ingat kata-kata yang disampaikan Panji Pragiwaksono.
Disiplin tidak mengekang, namun membebaskan. Coba saya dulu lebih awal membaca buku dan menulis. Mungkin saat ini saya sudah menjadi penulis terkenal. Tapi saya punya prinsip, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mungkin ini yang menjadi landasan saya membuat video ini dengan judul Dari Mediocre ke Berkarya, Bagaimana Literasi Mengubah Hidup Saya. Saya, Yolanda Kamila, yang selalu berpegang teguh terhadap proses. Terima kasih semuanya, saya pamit undur diri.